Perkenalkan, nama saya Silverius Epanda, NIM 19104108180, jurusan Manajemen Mata Kuliah Manajemen Operasi 2. Hari tanggal Senin 3 Mei 2021, kelas A1 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, studi kasus 1, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Pak Ijo, Pak Ija, Wanto dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Karyawan Pak Ijo, Pak Ija, Wanto, Wanti. Adonan 65, 55, 50, 40. Memasak 50, 45, 60, 55. Memotong 60, 60, 75, 65. Mengemas 70, 55, 70, 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Jawaban: kurangkan tiap baris dengan elemen terkecil. Karyawan Pak Ijo adonannya 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ija adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Baris ke-1, 65 dikurang 50 sama dengan 15. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 60 dikurang 50 sama dengan 10. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Baris kedua, 55 dikurang 45 sama dengan 10. 45 dikurang 45 sama dengan 0. 60 dikurang 45 sama dengan 15. 55 dikurang 45 sama dengan 10. Dan baris ketiga, 50 dikurang 50 sama dengan 0. 60 dikurang 50 sama dengan 10. 75 dikurang 50 sama dengan 25. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Dan baris keempat, 40 dikurang 40 sama dengan 0. 55 dikurang 40 sama dengan 15. 65 dikurang 40 sama dengan 25. 60 dikurang 40 sama dengan 20. Dengan tabelnya seperti di bawah ini. Karyawan Pak Ijo adonan 15, memasak 0, memotong 10, mengemas 20. Pak Ija 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10. Wanto adonan 0, memasak 10, memotong 25, mengemas 20. Wanti 0 adonan, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Kurangkan tiap kolom dengan elemen terkecil. Pak Ijo adonan 15, memasak 0, memotong 10, mengemas 20. Pak Ija adonan 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10. Wanto adonan 0, memasak 10, memotong 25, mengemas 20. Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Kolom ketiga, 10 dikurang 10 sama dengan 0. 15 dikurang 10 sama dengan 5. 25 dikurang 10 sama dengan 15. 25 dikurang 10 sama dengan 15. Kolom keempat, 20 dikurang 10 sama dengan 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 20 dikurang 10 sama dengan 10. Maka tabelnya akan menjadi karyawan Pak Ijo adonannya 15, memasak 0, memotong 0, mengemas 0. Pak Ija adonan 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto
Adonan 0 memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 15, mengemas 10. Cek optimalisasi atau tutup semua dengan sesedikit mungkin. Maka tabelnya akan seperti ini. Karyawan Pak Ijo adonan 15, memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Pak Ica adonan 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto adonan 0, memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 15, mengemas 10. Selanjutnya tabel yang berikutnya yaitu Pak Ijo adonan 15, memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Pak Ica adonan 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto adonan 0, memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 15, mengemas 10. Nilai yang paling terkecil dan tidak terkena garis dikurangi oleh nilai-nilai yang tidak terkena garis dan ditambah dengan nilai yang terkena garis ganda, yakni seperti ini. 10 dikurang 10 sama dengan 0, 10 dikurang 10 sama dengan 0, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 ditambah 10 sama dengan 25, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Maka tabelnya akan menjadi, maka Pak Ijo mendapatkan adonan 25, memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Pak Ija adonan 20, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanti adonan 0, memasak 10, memotong 5, mengemas 0. Wanti adonan 0, memasak 15, memotong 5, mengemas 0. Tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya, tabel penugasan di atas sudah optimal. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Pak Ija dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Maka totalnya yaitu menjadi 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah total di atas dikalikan upah per hari yaitu 1000, maka 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus kedua, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran. Berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut, bila ada perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Lokasi atau salesman. Salesman 1, lokasi 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 1100, lokasi keempat 900. Sales kedua yaitu lokasi 1100, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 950. Sales ketiga lokasi 1 1050, lokasi 2 950, lokasi ketiga 900, lokasi keempat 1050, dan sales keempat lokasi 1 1150, lokasi kedua 1000, lokasi ketiga 950, lokasi keempat 1000. Jawaban, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi.
Langkah pertama yaitu untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100, baris kedua 1100, baris ketiga 1050, baris keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 hasil perbaikan pertama, lokasi salesman pertama, lokasi 100, lokasi kedua 200, lokasi ketiga 0, lokasi keempat 200. Sales kedua, lokasi 1 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Sales ketiga, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Sales keempat, lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Sales keempat, lokasi 1 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom kedua dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Tabel ketiga, tabel akhir atau optimum. Lokasi atau salesman. Sales pertama, lokasi 1, lokasi kedua 100, lokasi pertama 100, lokasi ketiga 0, lokasi keempat 200. Sales kedua, lokasi ke-1 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Sales ketiga, lokasi ke-1 0, lokasi kedua 0, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Sales keempat, lokasi pertama 0, lokasi kedua 50, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai pada tabel 3 di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman di daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01 yaitu baris pertama dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar sama dengan ditambah 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150. Hasilnya yaitu 4300. Saya akan menjawab soal teori. Soal yang pertama yaitu apa pengertian peramalan. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang.
Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih dari 18 bulan, misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Selanjutnya, peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan, pembelian, material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan, serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya, peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Kedua, yaitu peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Soal ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting digunakan? Karena sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Soal keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif dulu. Ketika ada data historis tidak tersedia, metode kualitatif adalah metode efektif atau intuitif. Metode ini tidak didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dari materi ini sangat subjektif. Metode peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi 2 tipe, kasual dan time series. Metode peramalan kasual meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel yang diprediksi seperti analisis regres. Peramalan time series merupakan metode kuantitatif untuk menganalisis data masa lampau yang terkumpulkan secara teratur menggunakan teknik yang tepat. Selanjutnya, soal terakhir yaitu soal kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawaban yang pertama, menentukan tujuan peramalan. Merencanakan masa depan, oleh karena itu kita harus mempertimbangkan dan memutuskan permainan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah ini melibatkan identifikasi data apa yang diperlukan dan data apa saja yang tersedia. Pengidentifikasian data ini akan terdampak pada pemilihan metode peramalan nanti. Tahap ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Setelah data dievaluasi, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan model atau metode peramalan yang tepat. Umumnya, metode peramalan yang dipilih adalah metode yang telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya dan kemudahan penggunaannya. Selain itu, salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor keakuratan peramalan. Tahap keempat, menghasilkan peramalan. Setelah menentukan metode atau model forecast atau peramalan mana yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah menghasilkan ramalan yang kita butuhkan. Tahap kelima, memantau keakurasian peramalan. Forecasting atau peramalan merupakan proses yang berkelanjutan. Setelah membuat ramalan, kita harus mencatat apa yang sebenarnya terjadi atau aktual
dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memantau keakurasian peramalan. Tahap ke-6, pengumpulan data. Pengumpulan data dan menyarankan pentingnya perolehan data yang sesuai dan meyakinkan kebenarannya. Tahap ke-7, ekstrapolasi model atau peramalan aktual. Terdiri dari model peramalan aktual yang dihasilkan serta begitu data yang sesuai terkumpul dan kemungkinan dikurangi akan menghasilkan model peramalan yang sesuai model peramalan yang dipilih. Tahap 8, pemadatan atau pengurangan data. Pengurangan data. Pemadatan atau pengurangan data seringkali diperlukan karena mungkin saja terjadi kelebihan data dalam proses peramalan atau sebaliknya terlalu sedikit. Sekian jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.